Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel kesayangan kita semua, Jejak Penjelajah Desa. Sobat penjelajah, saya masih berada di Kampung Cikubang, tepatnya di Pondok Pesantren Az-Zakhir. Nah, sobat-sobatku sekalian, hari ini saya akan mengajak sobat-sobatku untuk melihat proses belajar anak-anak mengaji, sobat. Kalau kemarin kita melihat bagaimana sore hari kegiatan anak-anak santri, dan sekarang kita akan lihat bagaimana mereka mengaji, sobat. Ya, ikuti terus bersama Jejak Penjelajah Desa, dan tentunya mari kita mulai jejak hari ini. Lihat langkah di tanah basah, jejak cerita di desa ramah. Setiap sudut penuh warna, kisah hidup di ujung mata. Ya Manidin Ngaji. Ya. Oh, no, laki-laki wudhunya di dia. Oh, jadi kalau yang laki-laki, sobat, katanya wudhunya di tempat yang ini. Jadi kalau kaitan dengan wudhu anak-anak, itu dibagi dua. Oh, yang laki-laki di WC dekat masjid. Oh, yang perempuan di sana. Ya sudah. Jadi dibagi dua, sobat. Kalau untuk tempat wudhunya alhamdulillah ada lah. Dengan menggunakan air hasil yang tadi, hasil penampungan. Karena saat ini kan airnya surut. Nah, saat lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar,
Ternyata untuk yang santri perempuan dari anak kecil sampai dengan remaja itu di rumahnya Pak Ustadz sobat. Namun berbeda dengan yang santri laki-laki itu ternyata belajarnya di majelis. Ya karena konon katanya kata masyarakat sekitar kenapa di rumahnya Pak Ustadz, karena kalau misalkan di majelis atau di pondok perempuan, karena pondok perempuan itu kan ada di atas. Ya ditakutkan anak-anak itu kan banyak yang lari-lari, ya ditakutkannya seperti itu sobat ya. Jadi untuk perempuannya, santri perempuan itu di rumahnya Pak Ustadz di sini. Dan kalau santri laki-laki itu belajar mengajinya ketika malam di majelis sobat. Pengajarnya adalah istri Pak Ustadz sendiri. Kalau yang untuk perempuan, masya Allah, tabarakallah, luar biasa sekali ya. Kalau untuk anak santri laki-laki itu ternyata langsung oleh Pak Ustadz sendiri. Oke, mari kita lihat. Saya menjadi penasaran kenapa Pak Ustadz mewakafkan tanahnya untuk membuat majelis sobat. Dan kata Pak Ustadz sendiri tanah yang diwakafkan untuk majelis itu adalah tanah milik istrinya sobat. Ternyata seperti itu. Nah, timbullah sebuah pertanyaan sobat, kenapa beliau begitu besar harapan untuk membangun pondok pesantren ini sementara beliau sendiri tinggal di tanah wakaf sobat. Nah, saya lumayan menjadi penasaran sobat, dan insya Allah kalau nanti ada waktunya kita ngobrol-ngobrol bersama Pak Ustadz dan istrinya sobat. Apakah alasannya sobat? Ternyata benar sobat, ketika hujan turun ini halaman menjadi becek. Masya Allah. Sementara anak-anak mengaji di sini sobat, dan anak laki-laki atau santri laki-lakinya di ujung sebelah sana. Ya Allah ya Rabbi, ini mah becek Padahal hujan hanya sebentar, tapi ya karena ini tanah, terus kemudian itu panas tadi lumayan agak lama sobat. Tadi berdebu, dan setelah berdebu ditimpalah hujan jadi seperti ini. Ya Allah ya Rabbi. Yas'alunaka madza yunfiqun qul ma masakin wa ibnis sabil wa ma taf'alu Allahumma arihni raihatal jannati wa anta anirani nawaitu rof'al hadasil asgori si istibahati sholati fardolillahi ta'ala. Alhamdulillah, hujannya sudah reda sobat. Dan inilah rumah Pak Ustadz tuh ya. Jadi ini area bagian belakang, dan ini untuk depannya. Jadi rumahnya itu setengah badan sobat, artinya di bawahnya itu ada tembok dan disambung memakai kayu sobat sampai dengan ke atas. Jadi seperti ini tuh, ya. Kalau dilihat dari kejauhan, nah seperti ini, hanya seperti ini. Ini pun katanya dibantu oleh masyarakat.
Anak-anak kecil yang perempuan sudah selesai sobat, tinggal santri yang laki-lakinya. Nampaknya kalau yang besar itu sampai dengan malam nanti sobat. Tapi ya mungkin kalau yang kecil-kecil sebagian ini sudah ada di luar dan sebagian juga sudah ada yang pulang ternyata. Entos ngawas nak. Entos ngawas nak atas. Entos rengse. Kamu kacil? Bumina di mana? Awak kok kamu kacil? Di Tongoh. Ya artinya di Tongoh itu di atas sobat. Anak-anak santri semuanya sudah bubar dan sebagian ada yang pulang ke rumahnya dan sebagian ada yang ke pondok. Begitupun dengan santriwati sobat ya, karena mungkin ini adalah hari pertama mereka masuk kembali mengaji ya. Tidak semuanya hadir sobat, maksudnya tidak semua anak santri itu ada malam hari ini, karena ya mungkin sebagian masih di rumahnya masing-masing. Ya begitulah seperti perkampungan ya. Dan sekarang mari kita bersiraturahmi ke Pak Ustadz Umar. Assalamualaikum. Akang tos sering sek. Alhamdulillah. Oh ya Ustadz ya, daman. Alhamdulillah. Ya malam hari ini malam pertama anak-anak mengaji sobat ya. Alhamdulillah tadi kita sudah lihat bahwa dibagi menjadi 2 tempat, untuk perempuannya di rumah, untuk santri laki-lakinya di majelis ya. Alhamdulillah, jadi seperti itu sobat. Jadi Pak Ustadz ini dan Bu Ustadznya itu berjuang bersama-sama sobat ya, artinya berjuang di jalan Allah bersama-sama. Alhamdulillah, sungguh keluarga yang kompak ya. Tapi sobat, kita akan sedikit ngobrol-ngobrol, lanjutkan cerita kita yang tadi kaitan dengan sosok Pak Ustadz dan Ustazahnya ya. Mungkin sobat-sobat menjelajah bertanya-tanya bagaimanakah konsepnya? Pak Ustadz itu punya sebidang tanah ditukarkan dengan yang ada di sini dan tanahnya itu diwakafkan. Sementara beliau sendiri tinggal di tanah wakaf sobat. Jantan kaitan dengan tanah yang diwakafkan itu awalnya milik istri Ustadz ya. Oh jantan wete dialihkan ke dia, diwakafkan tempatnya ya. Tapi eta ridho eta di Masya Allah gitu sobat ya. Sungguh begitu berat perjuangan Pak Ustadz ya. Saya kira bukan perjuangan yang mudah ya. Sementara beliau sendiri kan saya yakin itu punya keluarga. Berarti kurang lebih itu ada 15 tahun. Selama 15 tahun belajar mengajar ngaji ya.
Oke lah. Kaitan dengan hal ini mungkin saya tidak perlu bertanya-tanya lagi sobat. Kenapa Pak Ustadz tidak membereskan atau tidak menyelesaikan pondok yang mangkrak selama 3 tahun? Ya mohon maaf. Kaitan dengan kehidupan sendiri pun sobat, ya bisa dinilai sendirilah ya seperti apa. Ya Allah ya Rabbi. Enten sehari enten eta mah ngawuruk murang kali. Aya ikhtiar sampingan itu nu sanes. Mudah-mudahan ya jadi pik sampai Sampai 2 bulan. mean Oh, Lumayan iya. aja mah. kumpul Tama, ya. kantos ngawarung sebelah gitu. Ngawarung sebelah Kantos. ada mall keripik. Hmm. Ya, nah seperti itu sobat. Jadi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dari mana? Ya dari itu. Ya, karena begini sobat, Pak Ustadz itu dibawa ke sini berdasarkan hasil permintaan dari masyarakat karena dulu ada kekosongan sehingga dipindahkanlah ke sini, dibuatkan rumah ya. Jadi dibuatkan rumah ini sobat, di samping Pak Ustadz pribadi, jadi ini pun dibantu oleh masyarakat yang bisalah sampai saat ini sobat ya. Jadi kalau bertanya-tanya kenapa kok rumahnya berada persis di depan masjid, ya karena tanah ini adalah tanah wakaf dan tanah Pak Ustadz sendiri itu diwakafkan sobat. Dan saat ini mungkin ada tanah-tanahkah yang lain? Teu aya Saya disaepkeun sadayana. enggak sakitu gaduh. Oh, kan sakitu gaduna. Sakitu. Ya. Baiklah sobat-sobatku sekalian ya, Pak Ustadz, Bu Ustadz, dari mulai malam hari ini kita berdoa bersama-sama, mudah-mudahan ikhtiar kita diberikan kelancaran dan mudah-mudahan itu ada rezekinya Pak Ustadz dan Bu Ustazah yang saat ini berjuang di jalan Allah ya. Mudah-mudahan orang sing hasil ya. Sobat-sobatku sekalian, sekali lagi saya menegaskan kembali sobat, mari kita bantu saudara kita, mobil khusus untuk Pak Ustadz dan Bu Ustazah dan untuk anak-anak santri sobat ya. Berapapun sobat-sobatku sekalian ingin membantu, silahkan hubungi saya atau kirimkan kembali ke nomor rekening yang berada di bawah ini ya. Pak Ustadz ngadua namanya Kang eta ngadua, mudah-mudahan sing aya milikna orang ya. Karena saya yakin pengorbanan Pak Ustadz ini tidak mudah sobat, selama 15 tahun dan telah kita lihat sendiri bahwa beliau pun ada harta itu malah dihibahkan, malah diwakafkan untuk berjuang di jalan Allah. Tidak lupa saya ucapkan ribu nuhun terima kasih banyak kepada seluruh donatur jejak penjelajah desa yang senantiasa selama ini telah membantu saya dan telah percaya kepada saya dari untuk menitipkan amanahnya dan telah mendukung saya dari awal sampai dengan sekarang. Mudah-mudahan semua itu menjadi ladang amal ibadah, menjadi amal soleh yang tidak terputus. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.